Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku, sahabat Cecep Muhammad Yasin dimanapun kalian berada. Hari ini bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin yang insya Allah di channel yang berusaha untuk mengedukasi semuanya, termasuk jenengan-jenengan yang menjadi sahabat setia daripada channel Cecep Muhammad Yasin. Ya saudaraku, saya tadi itu membaca berita tentang ngeri-ngeri sedap nih. Beritanya itu dari Warta Ekonomi ya, .co. Nadiem Makarim diajar habis-habisan oleh Muhammadiyah, diajar telak oleh Muhammadiyah berhubungan dengan tidak adanya madrasah di Sisdiknas, di RUU Sisdiknas. Ini ada apa ini? Ini merupakan suatu gejala Islamofobia atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini saya bahas dengan pimpinan redaksi Duta Masyarakat yang seorang kiai dan seorang aktivis penggiat. Beliau banyak wartawan-wartawannya di bawah. Saya berkeyakinan insya Allah pendapat beliau yang juga seorang dari kalangan Nahdliyin itu insya Allah akan bermakna, karena terus terang ini yang diajar itu adalah satu Kementerian Agama dengan adanya MIN, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah yang juga khusus madrasah di lingkungan dan dibangun oleh ulama kita, yaitu di lingkungan pondok pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jumpa lagi ya. Ini saya ajak tadi ya dengan memberikan masukan. Ini gimana ya? Ini sebetulnya ada apa ini? Madrasah ini tidak masuk rancangan undang-undang Sisdiknas. Nah, monggo pendapat dengan Nadiem Makarim. Yang pertama memang ada kesan bahwa ini orang bolehlah menyebutnya ada alergi ya, alergi terhadap kata madrasah. Tapi kalau mencermati sejarah bangsa ini, maka sebenarnya madrasah itu tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia gitu. Tidak bisa dari sejarah, jelas. Sekarang ada yang kelompok-kelompok yang alergi, yang fobia, ya, kemudian madrasah pun itu bagaimana disingkirkan cara frasa dan sebagainya. Ya, kemudian lama-lama ini risikonya memang berat, risikonya memang beragam ya. Paling tidak pertama itu akan terjadi dikotomi di luar itu luar biasa, dan ini nanti dampaknya juga akan ada kesenjangan. Kalau madrasah tidak dimasukkan dalam undang-undang Sisdiknas misalnya, maka madrasah ini akan menjadi lembaga tiri kan gitu tuh. Lembaga anak tiri ya. Sementara kita diagung-agungkan dalam politik seperti itu dan sebagainya, tapi di sisi lain ini mengalami downgrade yang luar biasa. Dijatuhkan sedemikian rupa. Ini yang mestinya, atau bahkan tidak dianggap ya. Ya, tidak dianggap ada. ini sebenarnya sudah lama menjadi keluhan para kiai ya, di pesantren, tapi cuman belum disampaikan secara sistematis bagaimana kemudian memahamkan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan agar benar-benar memahami pentingnya madrasah di Indonesia. Saya kira itu. Madrasah ini kan berhubungan dengan perjuangan ya, perjuangan bangsa, betul. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Merebut itu karena terus dari ulama dulu berdirinya madrasah itu. Ya, ini kemudian betul. Ini kemudian ada yang mengkaitkan hilangnya sejumlah nama kiai, pahlawan-pahlawan bangsa ini, yang kemudian kita ingat kan kasus pembuatan buku Kamus Sejarah Jilid 1 ya, itu kan kemudian tidak ada nama kiai-kiai NU. Mbah Hasyim tidak ada. Mbah Hasyim nggak ada, itu sangat menyakitkan bagi saya sebagai alumni ya kan. Alumni Tebu Ireng. Itu kemudian direvisi kan, kemudian direvisi. Persoalannya bukan revisinya. Kenapa sampai ada seperti itu? Kenapa ada? Ya, kenapa ada seperti itu? Termasuk frasa madrasah ini. Kenapa kemudian dihilangkan? Apa sesungguhnya motif di balik itu? Kan gitu toh. Orang kan bertanya gitu. Orang bertanya, ada motif apa di balik itu? Gitu. Padahal kata-kata Menteri Riset. Lah ya,
Makanya satu sisi menristek gitu kan. Risetnya itu nggak sampai ke bawah, ini gimana nih? satu sisi NU ini dengan kulturnya, dengan budayanya itu menjadi ruh bangsa, tapi di sisi lain ini diamputasi lembaga-lembaga. Berusaha untuk diamputasi. Ini kan menjadi tragis dalam perkembangan berikutnya. Nah, karena itu menurut saya LP Ma'arif, ya, NU dan sebagainya mesti segera untuk menyikapi hal-hal yang semacam ini. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kiai-kiai di Muhammadiyah, saya kira itu bagian dari kewajiban umat Islam untuk mempertahankan fase madrasah dalam sistem. Kalau Muhammadiyah saja peduli, harusnya NU lebih peduli lagi ya? Iyalah, kalau ngomong madrasah kan lebih banyak ke NU-nya. Ya, berapa puluh ribu madrasah yang ada di Indonesia. Ini itu kan lebih banyak dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama khususnya kan gitu. Karena itu ada kekhawatiran kalau ini benar diterapkan seperti ini, jangan-jangan nanti madrasah ini semakin ditinggal dalam kebijakan-kebijakan nasional gitu. Menurut Kiai ini kesengajaan atau memang kealpaan nih kalau? Itulah yang menjadi pertanyaan publik ya, umat ya. Ini kesengajaan atau kealpaan? Kalau kealpaan kayak naif ya. Kealpaan kok sampai 2 kali gitu loh ya. Yang pertama tokoh-tokoh NU yang bukan ada cuma 2 kali. Persoalannya kalau ini alpa, ini kan sebuah proses yang dibuat dengan begitu teliti kan, melibatkan banyak orang gitu. Iya, kan. benar. Artinya dia tidak menjadi satu orang untuk menentukan, tidak, tapi melibatkan banyak orang, tim dan lain sebagainya. Loh, kalau hasilnya seperti ini kan patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini menjadikan desain mereka ini ada udang di balik batu, ada kemauan yang untuk menghilangkan madrasah. Ini yang kecurigaan itu yang menjadi masuk akal. Karena di situ mempelajarinya akidahnya itu kuat, untuk agamanya kuat, akidah keimanan yang ada di situ. Dan seolah-olah terus terang apakah ini bagian daripada juga Islamophobia? Ya, memang ada gerakan-gerakan yang ingin menghilangkan diksi-diksi Islam ya. Diksi-diksi Islam. Madrasah itu kan sekolah. Madrasah artinya mungkin mau dibuang diksi itu kemudian digantikan dengan sekolah gitu kan. Tapi tidak bisa begitu. Hampir semua diksi kita ini di Indonesia ini hampir semuanya bahasa Arab juga. Tapi kita saja, kursi saja bahasa Arab kan, kursi itu ya? Bahasa Arab. Iya, benar. Iya, itu kan kita mau menghilangkan diksi Arab ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Yang kadang-kadang ini ada sebuah pertanyaan itu, Menteri Agama ini kan tunjukkan Pak Jokowi, Presiden. Menteri Agama. Nah, tentulah Menristek ini tunjukkan daripada Pak Presiden, dari kepanjangan tangan dari Pak Presiden, dalam arti kata gitu maksudnya ya. Iya pasti. Terus apakah Presiden tidak tahu kalau sesungguhnya madrasah itu dipentingkan, sangat diperlukan oleh umat? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, menurut Kiai bagaimana? Apakah Presiden dalam posisinya ini nggak tahu kalau? Saya kira sebagai top leader yang mesti tahu lah. Harusnya tahu ya. Paham lah. Semua kementerian pasti dipasang lah. Nanti dia punya jaringan di mana-mana kan. Artinya kalau sampai terjadi kebijakan seperti itu, jangankan publik, mestinya Presiden lebih tahu dulu. Harusnya Presiden lebih tahu dulu, karena RUU ini bahaya kan, masuk nanti kalau sampai digedok, ya mohon maaf saja. Ketika kamus sejarah jilid 1, jilid 2 dibuat, itu alasannya ini masih draft dan sebagainya. Persoalan draft atau tidak draft, tapi konsep itu sudah menjadi pertanyaan publik. Apa maunya? Kan itu loh. Nah, ditambahi dengan ini kan ada apa sebenarnya gitu. Iya. Kalau tadi pertanyaan maunya apa maunya, ya sekarang ada apa kan gitu. Ada apa sekarang madrasah tidak dimasukkan dalam sistem yang pendidikan nasional yang tentu saja tidak diakui seperti sebuah madrasah ini nanti akan dianggap sebagai sekolah informal gitu. Kita ini kadang-kadang ya repot ya. Satu sisi kita ini sering mengeluhkan adanya sikap-sikap umat Islam yang dianggap berlebihan, tapi di sisi lain produk-produk aturan perundang-undangan itu memang menghadapi seperti itu. Akhirnya mau tidak mau umat Islam mesti bicara gitu loh. Ini yang mesti diantisipasi pemerintah. Jangan kemudian Islam dianggap seksi, kemudian sisi lain kebijakan-kebijakan pemerintah ini membiarkan hal-hal yang semacam itu.
Misalnya, iya, ini kan penghilangan kata madrasah itu paling tidak menjadikan umat Islam, warga NU misalnya, itu menjadi bertanya, ada apa di balik itu? Kan Ada apa di balik itu ya? ada apa Pertanyaannya ada apa di balik itu? Dan ini bukan yang pertama. Kalau saya hubungkan ini kita patut curiga ya, karena kita hubungkan Basar-Basar itu selalu masalahkan seperti Densi ya. Denny Siregar itu pernah dilaporkan ada santri dikatakannya nanti ini bibit-bibit atau kader-kader teroris, ya kan? Ini kan kalau santri kan hubungannya dengan madrasah ya. Iya, Gitu kan, kebetulan saya juga ada dulu sekolah di madrasah kan juga. Yang kedua kemarin seperti Eko tadi. Ya, sebenarnya Ini ada nggak dihubungan? Kok saya mencurigai Pak Nadiem Makarim ini bagian daripada ya mohon maaf upaya untuk ini menarik. Ini pertama kali ya saya sampaikan. Pertama kali saya sampaikan bahwa deradikalisasi yang dilakukan selama ini itu semuanya terbingkai dalam politik kepentingan. Gitu. politik kepentingan. Iya. Orang dicap teroris, orang dicap radikal, orang dicap ekstrem kanan dan sebagainya, semua dibingkai dengan kepentingan kan. Akhirnya apa? Nggak selesai-selesai. Sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan selesai kan gitu kan. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Karena memang apa? Karena memang gerakan deradikalisasi itu bagian daripada manuver atau modus operandi politik gitu loh. Padahal kalau mau betul menyelesaikan deradikalisasi itu gampang sekali. Gampang. Gampang sekali. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh orang-orang radikal itu kan pemikiran. Kok dari sini kok saya berpikir ya, Iya. ini kan deradikalisasi. Nah ujungnya juga salah satu ujungnya adalah tidak dimasukkannya madrasah. Ini poin ini sebetulnya sepertinya. Dan sebenarnya radikal ini siapa ini ya? Apakah Nadiem Makarim atau orang-orang yang mendirikan madrasah yang bersusah payah? Susah loh ya mendirikan madrasah sekolahan itu. Nadiem Makarim tidak pernah mendirikan madrasah, tidak pernah mendirikan sekolahan ya. Dia hanya terkena gojeknya saja, bisnis gitu. Ya, itu yang memang harus dipahami oleh seluruh piranti kekuasaan bahwa secara bangsa ini harus dipahami. Kalau mereka tidak paham secara bangsa, ya seperti itu. Gitu ya? Ya akhirnya madrasah dihilangkan. Padahal cikal bakal kemerdekaan diantaranya itu adalah semangat untuk melawan kolonial itu diantaranya dari madrasah. Dari madrasah. Dari madrasah. Iya. Berarti yang radikal itu sebetulnya ya seperti orang-orang seperti Nadiem Makarim ini ya. Atau kalau tidak mau dikatakan radikal ya belajarlah. Belajarlah sebelum memutus membuat sesuatu kan harus belajar. Kita ini kalau membuat apa, membuat katakanlah seorang pengacara membuat gugatan, tentu dia mengumpulkan dulu bukti-buktinya, ya kan? Kalau di dalam Quran itu melihatnya asbabun nuzulnya dulu, ya kan? Nah, asbabun nurutnya dulu, urutannya di mana? Kan? Asalnya dari mana? Kan begitu. Kalau di dalam kita asal bukti kalau menghadirkan mau melakukan tindakan hukum seorang pengacara itu kejadiannya bagaimana sih, kronologi awalnya bagaimana sih, kan tidak boleh ada benang yang terputus. Karena kalau benang terputus itu keadilan tidak akan didapatkan. Yang didapatkan adalah kepentingan, suka dan tidak suka. Nah ini kayak sepertinya Nadiem Makarim ini sepertinya ya mohon maaf kalau saya bilang saya tidak kok menghilangkan madrasah ini sepertinya dia membuat tidak bahwa Indonesia ini berdiri salah satunya adalah sekolah-sekolah berdiri salah satunya oleh kiai-kiai gitu, guru-guru di pedalaman pelosok dulu belum ada guru SD sudah ada guru-guru ngaji merangkap guru ngaji madrasah atau kalau kita bilang diniyah dulu madrasah diniyah ya madrasah diniyah itu dulu dari santri-santri yaitu yang berdirinya madrasah. Nah ini kalau ini kan sepertinya Nadiem Makarim itu benar kalau saya mengatakan bahwa dia tidak mau melihat sejarah bangsa. Dia hanya melihat kekinian. Ya. Seolah-olah itu bukan madrasah karena ketidakmengertiannya dia. Ya. Dipikir semuanya dengan konsep dia yang memanage sebuah perusahaan seperti itu. Seperti Gojek. Gojek itu kemudian diterapkan dalam pendidikan akan seperti itu. ini kan Amsyong namanya. Ya ini yang naif saya kira naif sekali. Tapi memang dia tidak punya latar belakang background pendidikan seorang pendidik. Itu dia hanya sekolah oke ya kan, tapi seorang pendidikan dia tidak ada sama sekali. Itulah kelemahan mungkin dalam manajemen Pak Jokowi ya, tidak melihat dari background latar belakang seorang menteri itu memang harus benar-benar harus diberikan kepada ahlinya. Ini sepertinya Menristek ini tidak ada keahlian sama sekali kecuali membuat heboh saja. Kalau begitu kan tak bisa, menunggu kehancuran saja.
Kalau pendidikan yang hancur. Saya jadi setuju kalau dulu ada yang mengatakan Nadiem Makarim itu orang yang plonga-plongo, tahu-tahu jadi ini hanya sekolah aja. Kan kalau orang dulu mengatakan sekolah itu bukan bukti bagi kamu pandai atau kamu cerdas, tapi bukti kamu pernah sekolah gitu ya, ijazah itu kan gitu kan ya. Tidak ada hubungan kan antara dunia pendidikan dengan Gojek, tapi saya heran kok tahu-tahu dia diberikan menristek gitu. Ya, saya khawatir ini bagian dari upaya-upaya mendekrit moralitas bangsa. Menjatuhkan moralitas ya, dengan budaya liberal ya. Liberal, ya. Kalau itu yang terjadi, maka generasi kita akan tumbuh dengan pertumbuhan yang mengerikan kan. Artinya moralitas sudah tidak menjadi panglima lagi dalam kehidupan. Ini yang harus saya catatan serius. Menurut Kiai ini siapa yang paling terancam kalau madrasah tidak digunakan? Ya Indonesia yang terancam. Secara umum. Secara khusus. Ya. Kalau kita bicara komunitas misalnya, atau kita bicara tentang Islam misalnya, ya NU sangat dirugikan. Yang paling sangat dirugikan adalah NU ya. Ya karena madrasahnya banyak. Naungan NU itu puluhan ribu, luar biasa. Dan kontribusinya kepada bangsa ini juga luar biasa. Luar biasa, tidak terbendung gitu ya. Itulah yang kemudian kita bertanya, apa sih sebenarnya motif dibalik kebijakan-kebijakan seperti itu gitu. Yang namanya Ketua Umum Muhammadiyah yang pertama, penerima Muhammadiyah pertama juga lahir dari madrasah ya. Ya hampir semuanya. Profesor banyak kayak Haji Ali Yafi juga dari madrasah. Iya. Kalau pejuang-pejuang syuhada. Bayi Hashim Asy'ari dari madrasah, bukan dari pendidikan sekolah gitu. Dalam arti kata sekolahnya madrasah gitu ya. Bukan sekolah seperti yang sekarang di SMP SMA gitu. Ya. Mungkin dengan adanya kejadian ini kita memang sangat-sangat terpukul. Ya kementerian dipegang oleh seorang yang bukan ahlinya. Kira-kira jenengan sebagai orang Nahdliyin, warga Nahdliyin, closing statement jenengan apa? Pernyataan jenengan nih apa? Yang pertama memang kalau pendidikan jangan macam-macam lah. Kalau sudah masuk pendidikan, jangan ambil orang itu sembarangan. Ambil yang kapabel, yang benar-benar ahli, yang berkualitas. Ya, kalau tidak hancur lah namanya moral bangsa. Karena hubungannya dengan kualitas dan integritas. Ya, dan pembangunan bangsa ini lebih mengutamakan pada moral. Manusia seutuhnya. Ya, kita bisa bikin infrastruktur yang hebat-hebat lah. Tapi kalau moralnya jatuh juga. Jatuh juga. Jadi manusia seutuhnya, pembangunan manusia seutuhnya. Itu kan. Ya, karena terus bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Ya. Itu ada itu ya. Gitu. Berhubungan dengan NU ya. Mohon maaf karena ini madrasah. Monggo mungkin ada pesan. Ya, kami sih mengharapkan NU, LP Ma'arif itu kemudian membuat resum kembali, membuat reformulasi untuk disampaikan kepada Mendikbud apa sih sebenarnya yang harus sebagainya. Ini perlu ada kritikan-kritikan yang membangun untuk dia. Jadi supaya tidak terulang lagi seperti ini. Itu saya kira penting. Ya, terima kasih saudara. Ini adalah fakta madrasah adalah bagian daripada sejarah perjuangan bangsa dan yang mencerdaskan bangsa pertama kali salah satunya adalah mereka-mereka yang ada di madrasah atau sekolah-sekolah di madrasah, kiai-kiai, ulama-ulama. Kita termasuk Mbak Yai Hashim Asy'ari juga termasuk Mbak Yai Ahmad Dahlan. Itu adalah produk-produk daripada madrasah. Dan yang kedua, bahwa kalaulah kementerian dipegang oleh orang yang tidak kompeten, tidak ahlinya, maka akan berantakan. Yang ketiga, sekolah itu tempat mendidik. Kalau saya ambil tadi, tempat mendidik manusia supaya berkualitas dan berintegritas. Dan tujuan negara kita adalah membangun bangsa sepenuhnya, membangun manusia seutuhnya. Nah ini kalau gitu, maka utuh itu berarti juga agama. Madrasah mendidik anak-anak kita mengenal agama. Keempat, yang paling dirugikan adalah kalangan dari NU. Dan ingat, NU adalah bagian dari berdirinya bangsa ini dengan tokoh-tokohnya yang maha hebat, yang tidak bisa kita lukiskan kalau seandainya madrasah itu tidak dalam kategori masuk sistem pendidikan nasional. Terakhir, Pak Nadiem Makarim adalah bagian daripada
yang ditunjuk dan dipilih oleh Bapak Jokowi. Membantu presiden. Pembantu presiden adalah menteri. Maka saya berharap pada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penilaian apa maksud dan tujuan daripada Bapak Nadiem Makarim tidak memasukkan madrasah dalam RUU Sisdiknas. Begitu ya kira-kira? Siap. Apa? Dan kalau memang ada motif, terus terang kami mencurigai ada agenda tersendiri dari Pak Nadiem Makarim terhadap keberadaan daripada madrasah. Demikian dari saya, salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Negara ini hancur bukan karena agama, bukan karena lain-lain, bukan karena radikal, karena sungguhnya radikal itu hanya dibuat dan perkataan mereka-mereka saja. Negara ini hancur karena hukum tidak dijadikan panglima, dan yang kedua masih adanya korupsi yang terus-menerus, dan di masa kepemimpinan Pak Jokowi sungguh-sungguh korupsi sangat marak bak jamur di musim hujan. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai. Salam.